Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himsa Andra Purwito. Saya mahasiswa PLP2 Prodi PPKN dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Pada PPL kedua ini, saya menggunakan materi produk dan hierarki undang-undang PLP2 ini menggunakan metode Discovery Learning dan LKPD. Selamat menyaksikan. Sebelum pembelajaran kita mulai, menurut agama dan percaya masing-masing berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Absensi dulu. Akikah, Aula, Sifat, istri Gereng Nadia Zulaini Rifki apa Abina Kita kita sakit sebelum dimulai kita mempelajari produk dari para undang-undang dasar di Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian tahu nggak sih kalian tahu nggak siapa ini produk dari undang-undang ini? nggak tahu. Produk dari undang-undang adalah untuk produk hukum adalah hasil dari suatu proses pembentukan hukum. Sederhananya adalah aturan-aturan tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sedangkan bidang hukum adalah urutan atau singkatan yang dari berbagai produk hukum tersebut, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Untuk yang tertinggi itu adalah pendalamannya itu adalah hukum dirinya itu melihat perjalanan yang lain seperti UUD 14 sebagai landasan hukum utama dari pokok batasan. Kita akan mengeksplorasi tentang produk dari peraturan yang membentuk sistem hukum di negeri ini. Sejarah UUD 45. Untuk secara singkatnya, UUD 45 dirumuskan itu ketika sidang BPUPKN utama pada tanggal 1 Juli tahun 1945. Lalu secara resmi dimulai pada 10 Juli tahun 1945. Untuk pengasahannya itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 45, sehari setelah kemerdekaan. Itu mulai berlaku itu 1959 karena delay 9 tahun karena ada undang-undang lain yang sebelum ini. Lalu diamandemen 4 kali. Selanjutnya hierarki pelanggaran
di Indonesia tidak dipantau atau tidak di berbagai tingkatan, mulai dari departemen sebagai konstitusi hingga pangkatan daerah. Setiap tingkat memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Untuk hierarkinya itu kalian ada yang tahu? Adik, hierarki peraturan Indonesia itu apa aja? Kita jadi untuk hierarki peraturan Indonesia itu yang pertama adalah Undang-Undang 45, lalu ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, peraturan daerah, lalu peraturan daerah provinsi, yang terakhir itu peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu perda hukum di Indonesia meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam masyarakat. Lalu UUD 45 sebagai dasar. Sebagai dasar negara, UUD 45 mengatur prinsip-prinsip fundamental. Ini mencakup hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan sebagai produk hukum utama memiliki kekuatan lengkap. Proses pembuatannya melibatkan legislasi yang melibatkan negara dan pemerintah serta harus sesuai dengan UUD 45. Tentang undang-undang, kalian tahu nggak sih tentang undang-undang lain yang dipakai di Indonesia sebelum UUD 45? Tidak. Oke. Undang-undang lain yang dipakai sebelum undang-undang 45 adalah undang-undang Inggris atau Republik Indonesia Serikat yang berlaku sekitar 3 tahun 1952 itu digunakan ketika Indonesia itu masih terpecah-pecah wilayahnya. Misalnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah turunan dari undang-undang. Ini berfungsi untuk menyusun rincian teknis dan implementasi undang-undang sehingga dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat. Lalu peraturan daerah. Peraturan daerah diciptakan untuk menjawab kebutuhan spesifik daerah. Ini menunjukkan kemampuan dan memperkuat otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Kalian terkait dengan peraturan. Setiap produk hukum yang saling terkait dan harus sinkron dengan UUD 45. Ini memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat tidak bertentangan dan mendukung tujuan nasional. Jadi aturan yang ada di bawah UUD itu harus sesuai dengan yang tertulis di UUD 45, tidak boleh melanggarnya. Dan UUD 45 memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada peraturan yang ada di bawahnya. Lalu tantangannya, implementasi atau penerapan hukum di Indonesia menghadapi tantangan seperti korupsi, kurangnya pembangunan masyarakat, dan ketidakadilan. Hal ini memerlukan perhatian dari semua pihak. Untuk korupsi sendiri itu, di Indonesia itu termasuk memiliki tingkat korupsi yang tinggi mulai dari era Orde Baru hingga sekarang. Yang terakhir aja itu kan itu yang Pak Prabowo itu sudah dapat sekitar lebih dari 20 kan itu menunjukkan betapa tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Lalu untuk peralatan pembangunan masyarakat dan ini masyarakat kita itu memiliki minat literasi yang rendah. Jadi untuk meningkatkan minat literasi itu biasanya di sekolah-sekolah diadakan tiap pagi itu membaca buku sekitar 5 menit atau 10 menit. Untuk keberadaan itu biasa karena faktor dari korupsi yang tadi, itu seperti hakim akan disuap jika ada pelaku yang melakukan kejahatan, mereka akan menyamaki maka mereka itu bisa bebas. Lalu peran masyarakat itu masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum, perencanaan hukum dan partisipasi aktif dalam proses legislasi secara berperan untuk menciptakan keadilan sosial. Untuk hubungan Pancasila dengan UUD 45 itu adalah tercantum di ayat keempat, yaitu pembukaan UUD 45 menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber hukum, Pancasila harus menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap peraturan hukum harus mendukung Pancasila dan UUD 45 dan tidak boleh bertentangan dengan nilai mereka. Misalnya peraturan daerah, misalnya harus sejalan dengan konstitusi dan tidak bisa lebih tinggi dari
Untuk produk hukum ada itu pasal tapi itu cuma di daerah itu nggak ada swasta. Terus sekarang untuk pemerintah sekarang akan menjalankan LKPD-nya akan bersih soal yang silakan pengawasan dan bersama dari seluruh
memastikan pasal hukum dengan sebuah tata